Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada yang curhat ke saya, Pak, saya punya tanah. Ya, tanah saya bermasalah dengan orang lain. Nah, ini hati-hati. Nah, kita lihat dulu masalahnya, apakah masalah batasnya, ya, apakah masalah penguasaannya, ataukah masalah kepemilikannya. Gitu. Kalau masalah tanah, sebaiknya tanah itu ya kita yang menguasai. Ya, penguasaan ini penting. Kenapa? Karena tanah itu ketika tidak dikuasai atau diterlantarkan, misalnya, dibiarkan saja, itu bisa jadi ada masalah memang, entah batasnya, ya, entah penguasaannya tiba-tiba dikuasai orang lain, ya. Atau bisa jadi setelah dikuasai orang lain beberapa saat kemudian dijual lagi karena kita tidak tahu. Ya. Dalam perkara tanah itu adalah perkara keperdataan. Ya, kalau itu waris, ya, sengketa waris dengan saudara, ya, adalah kewenangan pengadilan agama kalau para pihaknya beragama Islam, ya, mengikuti pewaris. Oh, ada yang bilang ini pewarisnya Muslim tapi ahli warisnya non Muslim semua, apakah di PN? Tidak, tetap mengikuti pewaris, ya, mengikuti orang yang meninggal. Jadi dalam hal ini pewaris itu adalah orang yang pemilik sebelumnya yang telah meninggal, lalu ahli waris adalah keturunannya. Ya, keturunannya. Bisa jadi anaknya, bisa jadi keluarga dekatnya, gitu. Nah, kalau pewarisnya Muslim, berarti kewenangannya di pengadilan agama, kalau non Muslim di pengadilan negeri. Nah, kalau misalkan sengketa waris, acaranya sama seperti acara perdata biasa. Ya, jadi mengajukan gugatan pada pengadilan, baik pengadilan agama atau pengadilan negeri, tergantung tadi agama pewarisnya. Ya. Nah, kalau ahli warisnya berbeda, bagaimana? Berbeda agama, yaitu tadi mengikuti pewaris, ya. Mengikuti pewaris, tidak bisa mengikuti ahli waris. Nah, lalu kemudian kalau sengketa di luar ahli waris, ya, misalkan sengketa dengan orang lain, bagaimana? Ya perdata biasa di pengadilan negeri, kompetensinya, kewenangannya tidak ada di, bukan kewenangan pengadilan agama atau pengadilan lain, hanya pengadilan negeri. Nah, tanah itu harus jelas, sengketa tanah letaknya di mana, bukti kepemilikannya apa, ya, lalu batas-batasnya harus jelas, ya. Pemiliknya sebelumnya siapa, begitu, ya. Nah, itu harus jelas semua, dijelaskan. Bahkan di dalam kalau gugatan itu deposita itu harus dicatatkan, misalkan SHM nomor sekian, ya harus jelas juga, ya. Jangan hanya ditulis nomor SHM-nya saja, tetapi batas-batasnya, letak tanahnya di mana, di desa apa, kecamatan apa. Karena ketika tidak jelas, maka nanti akan terjadi namanya gugatan kabur, ya. Gugatan kabur itu bisa ditolak, bisa tidak diterima atau NU. Ya. Makanya saran saya terkait dengan perkara tanah, kuasai tanah Anda. Jangan sampai tanah tersebut diterlantarkan atau ditinggal begitu saja karena dianggap, oh, tanah ini tidak mempunyai tidak bisa dipakai kegiatan dengan penghasilan yang bagus, misalkan karena pekerjaan kita sudah bagus, kita tinggal aja. Jangan, ya. Kemarin kebetulan ada rekan, ya, tanah itu ditinggal, kemudian diuruskan sertifikat sama dia, udah lama dia meninggalkan tanah itu, disewakan ke orang lain, ya, sampai lupa, ya, sampai lupa karena kegiatannya banyak. Nah, lalu kemudian ada pengadaan oleh pemerintah, pengadaan tanah, nah, karena jalan, begitu, ya, pengadaan untuk jalan umum. Nah, kita kan tidak tahu, ya, posisi sebenarnya
bagaimana kalau kita tidak menguasai. Nah, tiba-tiba ini ada masalah, ya. Ada yang menganggap tanah ini bukan milik dia, begitu, bukan milik rekan saya tadi. Ya, kebetulan yang menganggap bukan milik rekan saya adalah oknum dari APH, ya. Sehingga perkara tersebut diperkarakan pidana. Ya, dianggapnya bukan tanahnya tapi dijual kepada pemerintah, begitu. Ya. Untungnya meskipun tidak dilihat, tidak pernah dilihat atau tidak dimanfaatkan secara langsung, masih dikuasai meskipun bukan oleh dirinya tetapi disewakan kepada orang lain, ya, disewakan kepada orang lain, sehingga dalam perkara pidana masih terbukti kalau ini tanah milik dia, gitu. Itu makanya hati-hati perkara tanah. Oke, demikian video saya kali ini. Ketika ada kritik, saran, komentar, silahkan ketik di kolom komentar, atau mau diskusi atau konsultasi, silahkan ketik kolom komentar, gitu. Terima kasih, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.